Film yang disutradarai oleh Farid Darmawan ini menceritakan kisah seorang anak yang bernama Aina. Ia hidup sendirian karena ibunya meninggal dunia. Sehingga pamannya menitipkan Aina di pondok pesantren. Bagaimana ceritanya? Langsung saja, ini dia Bidadari Bermata Bening. Selamat menonton, semoga dunia film bisa mengantar kamu menuju dunia mimpi. Malam itu, Aina membawakan roti untuk ibunya yang sedang sakit parah. Dan saat itu juga, ibu Aina meminta Aina untuk menjadi muslimin yang berpendidikan tinggi. Bahkan ibu Aina berpesan pada dia untuk tidak memberikan surat rumah yang ditempati karena itu hasil kerja keras ibunya. Ketika azan berkumandang, ibu Aina meminta Aina untuk menjadi imam sholat, dan saat bersujud, ibu Aina tidak bergerak lagi. Saat itu Aina berlari memanggil pamannya untuk mengecek kondisi ibunya. Saat paman mengecek keadaan ibunya, ternyata ibu Aina sudah meninggal dunia. Dan saat itu Aina menangis atas kepergian ibunya. Setelah beberapa hari kepergian ibunya, Aina berpamitan di makam ibunya untuk menempuh pendidikan di pondok pesantren selama 3 bulan. Dan saat berangkat, ia diantar oleh pamannya. Di pesantren, paman Aina mengatakan pada Pak Yai jika Aina akan belajar selama 3 bulan. Karena Aina akan melanjutkan sekolah SMK Tata Boga untuk mengejar impiannya memiliki toko roti. Supaya Aina bisa belajar di pesantren itu, ada peraturannya, yaitu harus menghafal Al-Quran. Saat itu Aina telah menghafal 12 juz, sehingga ia bisa belajar secara gratis. Dan Aina diminta oleh Bu Nyai untuk membantu di bagian dapur. Ketika paman akan pulang, Aina meminta pamannya untuk menjemput Aina setelah 3 bulan. Hari itu di kelas, santri dihebohkan oleh anak Pak Yai yang bernama Gus Afif yang akan kembali dari pendidikannya di Mesir. Lalu tiba-tiba Pak Yai mengajak Aina masuk untuk memperkenalkan diri pada teman santri lainnya. Santri di kelas itu antusias berkenalan dengan Aina, di antaranya bernama Neneng, Rohmatun, dan Siva. Setelah berkenalan, Rohmatun mengajak Aina ke kamar yang akan mereka tempati. Keesokan harinya, Gus Afif dalam perjalanan menuju pesantren. Sedangkan di pesantren, para santri sibuk menyambut kedatangannya. Tetapi Gus Afif tidak menyukai hal itu sehingga ia memutuskan untuk lewat pintu belakang. Ketika semua santri heboh menyambut kedatangan Gus Afif, Aina sedang sibuk di dapur dan ia menjaga Gus Noval yang masih kecil. Saat Aina membantu di dapur, tiba-tiba Gus Noval pergi, sehingga Aina mengejar Gus Noval yang sedang berlari di bawah tumpukan bambu. Saat itu mereka hampir tertimpa oleh bambu, tetapi mereka diselamatkan oleh Gus Afif yang menahan jatuhan bambu dengan punggungnya. Hari itu Aina dan Gus Afif bertemu untuk pertama kalinya.
itu Gus Afif dan Bahir menemui Pak Yai dan Gus Afif mengatakan jika dirinya tidak suka adanya penyambutan kedatangannya. Ketika Gus Afif dan Aina berdekatan, ada seseorang yang tidak menyukainya, yaitu Neneng, karena Neneng menyukai Gus Afif. Siang itu Gus Afif mengatakan pada Pak Yai jika dirinya akan mengabdikan ilmunya pada pesantren dan ia akan membangun usaha sembako. Di lain tempat, Gus Afif menanyakan Aina pada Bahir. Lalu mereka melihat Aina sedang bersama Gus Noval, dan Gus Afif dan Bahir menghampiri Aina untuk menjaga Gus Noval bersama-sama. Hari itu Aina dan Gus Afif menjaga Gus Noval bermain, sedangkan Bahir hanya berdiri menyaksikan mereka berdua. Saat itu juga Aina mengatakan jika ia hanya 3 bulan di pesantren karena ingin bersekolah di SMK jurusan Tata Boga. Dan tanpa mereka sadari, saat itu Neneng melihat mereka dari kejauhan. Hari itu Aina mencari buku pemberian almarhum ibunya. Di lain tempat, Gus Afif yang sedang berjalan-jalan di sekitaran pesantren, ia melihat buku tergeletak di gazebo. Gus Afif mengambilnya dan ia melihat ada nama Aina di dalamnya. Aina dan Rahmatun mencari buku itu kemana-mana. Lalu Gus Afif menghampiri mereka dan menunjukkan buku itu. Saat itu, Gus Afif meminjam buku itu pada Aina untuk ia baca. Malam itu, saat acara tausiah, ada pengumuman santri terbaik, dan Aina mendapat penghargaan atas santri terbaik karena nilainya tertinggi di tingkat provinsi. Di lain tempat, Aina menemukan jam tangan Ustadz Yusuf. Lalu Aina memasuki ruangan untuk mengembalikan jam tangan tersebut. Setelah itu, Aina naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan. Saat itu Aina sedih karena ia tidak ada wali orang tua yang mendampinginya, sehingga saat itu Ibu Nyai yang menjadi wali untuk Aina. Setelah acara itu, Gus Afif menemui Aina untuk memberikan hadiah karena Aina menjadi santri terbaik tahun ini. Dan kejadian itu dilihat oleh Neneng dengan hati yang sangat membenci Aina. Aina menerima hadiah itu dan ia sangat menyukainya. Setelah tausiah, Ustadz Fajar berbincang dan ia diberi saran agar dia menikahi Aina karena ia sudah menjadi duda setelah istrinya meninggal. Kebencian Neneng pada Aina membuat dirinya menyebarkan fitnah jika Aina adalah anak haram, karena saat dulu ibunya menjadi TKW, dan sepulang dari TKW ibunya mengandung Aina. Tanpa disadari, Aina berdiri di belakang Neneng, bahkan mendengar semua ucapannya. Saat itu juga Aina marah dan ia tegaskan untuk tidak menghina ibunya. Tetapi Neneng tidak takut pada Aina, bahkan Neneng hendak menamparnya, lalu ia ditangkis oleh Aina.
Ketika Aina dan Neneng bertengkar, salah satu santri mengadu pada ustazah yang sedang berbincang dengan Gus Afif. Sesampainya di lokasi, ustazah memberi teguran pada Aina dan Neneng. Setelah itu, ketika Aina hendak pergi meninggalkan tempat, tiba-tiba Neneng menyiram Aina. Tetapi saat itu dihadang oleh Gus Afif, sehingga yang terkena air adalah Gus Afif. Keesokan harinya, Aina membaca buku, lalu Rahmatun memberitahunya jika Aina diutus untuk pergi ke rumah Pak Yai. Setelah tiba di rumah Pak Yai, Aina diberitahu jika Ustadz Yusuf ingin melamar Aina sebagai istri, dan itu membuat Aina terkejut. Keesokan harinya, Bu Nyai mengatakan pada Aina jika Ustadz Yusuf akan membiayai kuliahnya. Lalu Pak Yai memberi saran pada Aina untuk beristikharah. Lamaran Ustadz Yusuf membuat Aina bingung dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Sedangkan di kampung, paman Aina menyuruh anak bungsunya yang bernama Atika untuk menjemput Aina di pondok pesantren. Siang itu Gus Afif tertimpa musibah karena usaha sembako yang baru ia rintis terkena tipu hingga ia bangkrut. Saat malam hari, Aina melakukan salat istikharah untuk meminta petunjuk atas lamaran Ustadz Yusuf. Keesokan harinya, Atika menemui Aina di pondok pesantren dan mengatakan jika paman menyuruhnya untuk menjemput Aina. Saat itu Aina mengatakan jika ia belum bisa pulang bersama Atika karena pekerjaan yang harus dilakukan di pesantren masih banyak. Bahkan ia belum izin pada Bu Yai dan Pak Yai jika hendak pulang. Di kampung rumah paman Aina kedatangan Pak A yang akan mensponsori paman menjadi calon kepala desa, tapi dengan syarat Aina dijodohkan dengan anaknya yang bernama Yoyo. Karena Aina belum izin pada Bu Yai dan Pak Nyai, maka Aina tidak bisa pulang bersama Atika. Kemungkinan Aina akan pulang 2 atau 3 hari lagi. Di rumah, Bu Nyai dan Pak Yai sedang makan bersama Gus Afif. Dan tiba-tiba Pak Yai menanyakan jawaban Aina tentang lamaran Ustadz Yusuf. Sehingga Gus Afif terkejut hingga ia tersedak makanannya. Setelah mendengar jika Aina dilamar oleh Ustadz Yusuf, refleks Gus Afif mengatakan jika Aina belum siap untuk menikah. Dengan alasan Aina masih ingin kuliah dan itu membuat Pak Yai dan Bu Yai bingung. Bahkan Gus Afif meninggalkan meja makan. Pak Yai dan Bu Yai yakin jika Gus Afif menyukai Aina. Tetapi Bu Yai tidak setuju jika Gus Afif menikah dengan Aina karena secara finansial Gus Afif belum mencukupi. Dan tanpa diketahui, pembicaraan itu didengar oleh Aina. Hari itu Pak A memarahi Yoyok yang menolak untuk dijodohkan oleh Aina. Lalu Pak A menegaskan jika menikah dengan Aina akan menaikkan polling suaranya untuk menjadi bupati.
karena Paman Aina memiliki polling yang bagus di masyarakat. Di ruangan Gus Afif, ia ditemui oleh Ibu Yai untuk memastikan apakah benar jika Gus Afif menyukai Aina atau tidak. Setelah itu, Gus Afif dan Bu Nyai menemui Aina untuk bertanya apakah sudah ada jawaban untuk lamaran Ustadz Yusuf. Dan Aina belum memiliki jawaban untuk itu, sehingga ia izin pulang kampung supaya bisa meminta saran pada pamannya dan melanjutkan istiqorohnya di kampung. Saat Aina berada di perpustakaan, ia sangat kecewa karena ia tidak lolos di seleksi beasiswa untuk kuliah. Keesokan harinya, Aina pulang kampung dan ia diberi bingkisan oleh Gus Afif untuknya dan untuk pamannya yang ada di rumah. Dan saat itu juga Aina memberikan bukunya pada Gus Afif. Di salah satu tempat biliar, saat Yoyok bersama temannya, ia bercerita jika ayahnya menjodohkannya, sehingga temannya memberi saran untuk menemui dan mengancam Paman Aina untuk menolak perjodohan itu. Sedangkan di lain tempat, Yoyok dan temannya ingin menemui paman untuk membatalkan perjodohannya. Tapi ketika hendak pulang, Aina datang. Dan saat itu juga Yoyo tidak menolak perjodohan itu setelah melihat Aina. Malam itu Aina mengatakan pada pamannya jika ia dilamar oleh salah satu ustadz kerabat Pak Yai. Sedangkan di pondok pesantren, Pak Yai menyuruh Gus Afif untuk melanjutkan S2-nya. Dan Gus Afif akan pergi ke Semarang untuk menemui teman Pak Yai untuk meminta surat rekomendasi kuliah di Turki. Setelah Aina mengatakan jika ada seseorang yang melamarnya, malam itu juga paman menelpon Pak A untuk memberitahu berita itu. Tetapi Yoyo tidak mau tahu Aina harus menikah dengannya. Keesokan harinya, Paman dan Bude meminta Aina pergi ke Semarang untuk acara kondangan kerabatnya. Ketika Aina dan Atika akan berangkat, tiba-tiba Yoyo datang membawa bingkisan untuk Bude, dan ia mengatakan ia akan pergi ke Semarang, sehingga mereka berangkat bersama. Tetapi tiba-tiba anak paman yang pertama bernama Arifah ikut dalam perjalanan itu. Tepat di siang hari, waktunya sholat duhur, Aina dan rombongannya tiba di Semarang. Lalu mereka berhenti di masjid untuk menunaikan sholat zuhur. Dan hari itu juga Gus Afif sudah ada di Semarang untuk mencari yayasan Profesor Jajuli. Ketika Aina sudah di Semarang, Bude menelpon lalu mengatakan jika acara kondangannya diundur. Dan sebagai gantinya, Bude meminta oleh-oleh dari Semarang. Hari itu hujan turun dan Gus Afif kehujanan. Bahkan kertas yang tertera alamat Yayasan Profesor Jajuli itu luntur terkena air hujan. Lalu Gus Afif menghubungi Pak Yai dan mengatakan jika ia akan berusaha mencari yayasan itu. Karena kondangannya diundur, maka Aina dan yang lainnya membelikan oleh-oleh untuk Bude.
Dan saat itu ada anak yang kehilangan ibunya, lalu Aina membantu anak itu mencari ibunya tanpa berpamitan dengan Atika dan lainnya. Setelah berputar-putar, akhirnya anak itu bertemu dengan ibunya. Lalu Aina istirahat di taman. Dan ia tidak sadar jika di belakangnya ada Gus Afif yang sedang istirahat juga. Saat istirahat, tiba-tiba Bahir video call. Lalu Bahir mengatakan jika Gus Afif janjian dengan Aina karena ia melihatnya dari layar. Saat Gus Afif tahu Aina di belakangnya, ia langsung mematikan teleponnya dan ia menghampiri Aina. Di tempat lain, Atika dan lainnya mencari keberadaan Aina. Lalu Atika ditelepon oleh Aina dan Aina berpamitan jika ia ada urusan sekitar 1 jam. Hari itu Aina dan Gus Afif berjalan kaki mencari yayasan Profesor Jajuli. Saat itu Gus Afif dan Aina meneduh karena cuaca hujan. Lalu Pak Yai menelpon Gus Afif dan memberitahu keberadaan Profesor Jajuli. Saat itu Aina dan Gus Afif langsung menuju ke sana setelah hujan reda. Siang itu di sebuah tempat, Gus Afif dan Aina menemui Profesor Jajuli untuk meminta rekomendasi agar Gus Afif bisa kuliah di Turki. Saat itu ternyata pendaftaran telah ditutup dan Gus Afif akan dihubungi oleh profesor ketika ada informasi terkait pendaftaran. Ketika bersama Profesor Jajuli, tiba-tiba Atika dan lainnya menghampiri Aina. Dan Aina ditarik oleh Arifah untuk segera bergabung bersama mereka. Setelah Aina pergi, Profesor Jajuli mengatakan jika Yoyo memiliki klub malam dan ia dipandang tidak baik oleh masyarakat. Keesokan harinya, Aina menghubungi Bu Nyai untuk menolak lamaran Ustadz Yusuf, dan itu membuat Gus Afif sangat bahagia. Saat di ruang makan, Aina diberitahu oleh pamannya jika ia akan dijodohkan dengan Yoyo. Tetapi Aina menolak itu karena ia ingin menikah dengan laki-laki yang ia sukai. Sedangkan di pesantren, Gus Afif mendapat kabar jika pendaftaran untuk kuliah S2 telah ditutup. Hari itu, paman menemui Yoyo dan memberitahu jika Aina menolak untuk dijodohkan dengannya. Saat itu, Yoyo sangat marah dan ia hanya ingin menikah dengan Aina bagaimanapun caranya. Saat Aina menyetrika baju, ia melamun dan membuat bajunya gosong. Lalu Atika datang dan ia mengambil ponsel Aina tanpa sepengetahuannya untuk menghubungi Gus Afif dan memberitahunya jika Aina dijodohkan dengan Yoyo. Setelah itu, Atika mengembalikan ponsel Aina ke tempatnya semula. Sedangkan di pesantren, Pak Yai mencari keberadaan Gus Afif, lalu Pak Yai diberitahu oleh Bahir jika Gus Afif sedang menuju rumah Aina di Purwodadi. Malam itu, Paman dan Bude mengatakan pada ayah Yoyo jika Aina tidak mau dijodohkan. Tapi Bude berjanji jika ia akan memastikan Aina
bersedia dijodohkan dengan Yoyo. Setelah menempuh perjalanan, malam itu Gus Afif tiba di rumah paman Aina, dan ia melamar Aina malam itu juga. Tetapi Aina akan menerima lamaran Gus Afif jika Pak Yai dan Bu Yai datang bersamanya. Ketika Paman dan Budi pulang dari rumah Yoyo, Arifah langsung memberitahu jika Aina dilamar oleh Gus Afif. Keesokan harinya, Gus Afif ditegur oleh Pak Yai dan Bu Yai karena ia pergi ke Purwodadi tanpa izin dulu. Setelah itu, Gus Afif mengatakan pada Pak Yai dan Bu Yai jika ia ingin melamar Aina. Tetapi Bu Yai dan Pak Yai masih ragu karena Gus Afif belum memiliki penghasilan. Siang itu, Gus Afif menghubungi Aina dan mengatakan jika ia akan melamarnya sebelum bulan Syawal, karena Bu Yai dan Pak Yai merestui jika Gus Afif sudah memiliki penghasilan. Paman dan Budi Aina tetap memaksa Aina untuk menikah dengan Yoyo. Lalu Aina mengatakan jika Gus Afif akan melamarnya sebelum bulan Syawal. Dan ia berjanji jika bulan Syawal Gus Afif tidak datang melamarnya, maka ia bersedia menikah dengan Yoyo. Keesokan harinya Gus Afif dan Bahir pergi ke pasar. Dan Gus Afif berencana membuka usaha baju muslim. Gus Afif sangat menekuni usahanya demi memiliki penghasilan sendiri untuk melamar Aina. Suatu hari Gus Afif berbelanja kain bersama Bahir di toko teman Pak Yai. Tapi ketika Gus Afif pulang, Bahir salah membawa kantong kresek milik orang bernama Yasmin. Ketika Yasmin melihat kreseknya tidak ada, lalu pemilik toko memberi alamat Gus Afif untuk menukar kresek tersebut. Sedangkan Paman, Bude, dan Arifah memiliki rencana untuk mencuri ponsel Aina supaya ia tidak bisa berkomunikasi dengan Gus Afif. Setelah mendapatkan alamat Gus Afif, siang itu Yasmin menemuinya di pesantren saat ia sedang tausiah. Saat itu Yasmin menukar kresek miliknya. Lalu ia menawarkan pelatihan gratis untuk usaha milik Gus Afif karena ia melakukan pelatihan untuk UMKM yang sedang merintis. Malam itu Arifah mengambil ponsel Aina ketika Aina tertidur pulas. Keesokan harinya, Aina mencari ponselnya tetapi ia tidak menemukannya. Sedangkan ponsel Aina ada di tangan Bude, bahkan Budenya berpura-pura menjadi Aina untuk membalas pesan Gus Afif. Waktu demi waktu Gus Afif mengikuti pelatihan yang ditawarkan oleh Yasmin hingga ia berhasil dan membuat usahanya berkembang pesat. Malam itu Gus Afif menunjukkan pada Pak Yai dan Bu Yai jika ia sudah memiliki penghasilan sendiri dan ia siap melamar Aina. Pagi itu Gus Afif ditemani oleh Bahir mencari cincin pernikahannya dengan Aina. Tetapi tiba-tiba Budi Aina mengirim pesan jika ia tidak bisa menerima lamaran Gus Afif. Dan itu membuat Gus Afif cemas. Eits, video ini belum berakhir. Jangan lupa untuk like,
tinggalkan komen kalian dan bagikan video ini. Nantikan cerita yang berlanjut di part 2. Semoga kami tetap bisa menemani waktu sebelum tidurmu.